Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainul Dwi Dia Puspita, mahasiswa tingkat 1 Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang obat anti-infeksi. Mata kuliah farmakologi. Obat anti-infeksi. 1. Antibiotika. Antibiotika ialah zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Antibiotika dalam bahasa Latin, anti yaitu lawan dan bios yaitu hidup adalah zat-zat kimia yang dihasilkan mikroorganisme hidup, terutama fungi dan bakteri ranah, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan banyak bakteri dan beberapa virus besar, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Obat bakteriostatik menghambat pertumbuhan bakteri dan obat bakterisid membunuh bakteri. 2. Pembuatan antibiotika. Pembuatan antibiotika lazimnya dilakukan dengan jalan mikrobiologi, di mana mikroorganisme dibiarkan dalam tangki-tangki dengan zat-zat gizi khusus ke dalam cairan pembiakan disalurkan oksigen atau udara steril guna mempercepat pertumbuhan jamur sehingga produksi antibiotiknya dipertinggi setelah diisolasi dari cairan kultur. Antibiotika dimurnikan dan ditetapkan aktivitasnya. Beberapa antibiotika tidak dibuat lagi dengan jalan biosintesis ini melainkan secara kimiawi, antara lain kloramfenikol. Aktivitas umumnya dinyatakan dalam suatu berat miligram, kecuali zat yang belum sempurna pemurniannya dan terdiri dari campuran beberapa zat, misalnya polimiksin B, bacitracin, atau karena belum diketahui struktur kimianya seperti nistatin. 3. Mekanisme kerja dan reaksi merugikan. Beberapa antibiotika bekerja terhadap dinding sel atau penisilin dan cefalosporin atau membran sel kelompok polimiksin. Tetapi mekanisme kerja yang terpenting adalah perintangan selektif metabolisme protein bakteri sehingga sintesis protein dapat terhambat dan kuman musnah atau tidak berkembang lagi, misalnya kloramfenikol dan tetrasiklin. Reaksi merugikan yang bisa terjadi adalah alergi baik ringan maupun berat. Selanjutnya adalah suprainfeksi atau infeksi sekunder yang terjadi jika flora normal terganggu selama terapi antimikroba. Reaksi merugikan yang ketiga adalah toksisitas organ seperti hati dan ginjal. Contohnya ototoksik dan nefrotoksik sebagai akibat pemakaian aminoglikosida. Yang keempat, golongan obat antibiotika. Berdasarkan spektrum aktivitasnya, antibiotika dibedakan menjadi antibiotika berspektrum sempit atau narrow spektrum dan spektrum luas atau broad spektrum. Narrow spektrum adalah obat yang hanya aktif terhadap beberapa jenis kuman saja, misalnya penisilin G dan penisilin V. Eritromisin, glindamisin, kanamisin, dan asam fusidat bekerja terhadap bakteri gram positif, sedangkan streptomisin, gentamisin, polimiksin B, dan asam nalidiksat khusus aktif terhadap bakteri gram negatif. Antibiotik broad spektrum bekerja terhadap bakteri gram positif maupun negatif, serta aktif terhadap jenis bakteri lain seperti Rickettsia dan Chlamydia, antara lain sulfonamida, kloramfenikol, tetrasiklin, dan rifampisin. Selain itu, ada antibiotik berspektrum intermediat atau diperluas yang aktif terhadap bakteri gram positif dan sebagian kelompok bakteri gram negatif seperti amoxicillin dan ampicillin. A. Penisilin. Penisilin diperoleh dari jamur Penicillium chrysogenium dari beberapa macam jenis yang dihasilkan, hanya berbeda pada gugusan samping R. Bensil penisilin ternyata paling aktif. Cefalosporin diperoleh dari jamur Cephalosporin acremonium, berasal dari Sicilia 1943. Penicillin bersifat bakterisid dan bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel. Penicillin terdiri dari yang pertama, bensil penisilin. Mengenai dosis infeksi oral 200.000 sampai 500.000 untuk per setiap 6 jam. Intramuskuler 500.000 sampai 5 juta untuk per hari dalam dosis terbagi. Anak 25.000 sampai 90.000 untuk per hari dalam dosis terbagi. Mengenai pemakaian dan pertimbangan, efek samping. Reaksi alergi berupa urtikaria, demam, nyeri sendi, angioödem, leukopenia, trombositopenia, diare pada pemberian per oral. Selanjutnya yaitu kloxacillin. Dosis oral
4. DDE atau tiap hari 500 mg antesenam atau sebelum makan. Intramuskuler 4-6 kali sehari 250-1000 mg atau garam natrium. Mengenai pemakaian dan pertimbangan. Peringatan, riwayat alergi, gangguan fungsi ginjal, lesi erythematous pada glandular fever, leukemia, limfositik kronik, dan AIDS. Efek samping, reaksi alergi berupa urtikaria, demam, nyeri, sendi, angioedem, leukopenia, trombositopenia, diare pada pemberian per oral. Pensilin intermediate spektrum atau spektrum diperluas. Yang pertama, ampicillin. Dosis oral 250-500 mg setiap 6 jam. Intravena atau intramuskuler 2-8 gram per hari. Anak oral 50-100 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi. Intramuskuler atau intravena 50-200 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi. Selanjutnya mengenai pemakaian dan pertimbangan efek samping. Reaksi alergi berupa urtikaria, demam, nyeri, sendi, angioedem, leukopenia, trombositopenia, diare pada pemberian per oral. Selanjutnya amoxicillin. Mengenai dosis oral 250-500 mg setiap 8 jam. Anak oral 20-40 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi 3. Mengenai pertimbangan dan pemakaian. Efek samping, reaksi alergi berupa urtikaria, demam, nyeri sendi, angioedem, leukopenia, trombositopenia, diare pada pemberian per oral. B. Cephalosporin. Cephalosporin merupakan antibiotik beralaktam yang bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel mikroba. Farmakologi cephalosporin mirip dengan penisilin, ekskresi terutama melalui ginjal dan dapat dihambat probenisid. Selanjutnya obat cephalosporin. Saya akan menjelaskan berdasarkan dosis, bagaimana pemakaian dan juga pertimbangannya. Yaitu yang pertama cefadroxil. Mengenai dosis oral 500-2 gram per hari dalam dosis terbagi 1-2, anak 30 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi 2. Mengenai pemakaian dan pertimbangan, efek samping, diare dan kolitis yang disebabkan oleh antibiotik atau penggunaan dosis tinggi, mual dan muntah, rasa tidak enak pada saluran cerna, sakit kepala. Selanjutnya yaitu cefotaxim. Mengenai dosis intramuskuler intravena 1-2 gram setiap 6-8 jam. Anak intramuskuler intravena 50-180 mg per kilogram setiap 4-8 jam. Mengenai pemakaian dan pertimbangan, indikasi profilaksis pada pembedahan epiglotis karena hemophilus meningitis. Selanjutnya tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan antibiotik dengan spektrum luas. Penggunaannya semakin lama semakin berkurang karena masalah resistensi. Tetrasiklin terbagi atas obat-obat tetrasiklin. Saya akan menjelaskan mengenai dosis, bagaimana juga pemakaian dan pertimbangannya. Tetrasiklin, dosis oral 250-500 mg setiap 6 jam atau 1-2 gram dalam dosis terbagi 2-4. Intravena 250-500 mg per hari atau 1-2 gram dalam dosis terbagi 2. Anak lebih dari 8 tahun oral, lebih besar dari 8 tahun oral 25-50 mg per kilogram per hari 1-2 gram dalam dosis terbagi 4. Intravena 10-20 mg per kilogram per hari untuk 1-2 gram dalam dosis terbagi 2. Selanjutnya mengenai pemakaian dan pertimbangan. Sebaiknya tetrasiklin tidak diberikan pada kehamilan 5 bulan terakhir sampai anak berusia 8 tahun karena menyebabkan perubahan warna gigi menjadi kecoklatan dan terganggunya pertumbuhan tulang. Penggunaan tetrasiklin pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal dapat menimbulkan efek kumulasi. Selanjutnya demeclocycline hidroklorida. Mengenai dosis oral 150 mg setiap 6 jam atau 300 mg setiap 12 jam.
anak lebih besar 8 tahun, lebih besar dari 8 tahun, oral 6-12 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi 2-4. Mengenai pemakaian dan pertimbangan, fotosensitivitas lebih sering terjadi pernah dilaporkan terjadinya diabetes insipidus nefrogenik. Selanjutnya, oksitetrasiklin. Mengenai dosis 250-500 mg tiap 6 jam. Oksitetrasiklin atau generik cairan injeksi 50 mg per vial K. Teramisin Pfizer Indonesia cairan injeksi 50 mg per vial kapsul 250 mg K. D. Aminoglikosida. Aminoglikosida bersifat bakterisidal dan aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Amikasin, gentamisin, dan tobramycin juga aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Streptomycin aktif terhadap Mycobacterium tuberculosis dan penggunaannya sekarang hampir terbatas untuk tuberkulosa. Selanjutnya, saya akan jelaskan obat aminoglikosida mengenai dosis penggunaan dan juga pertimbangannya. Amikasin, dosis anak dan dewasa intramuskuler intravena 500 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi 2-3 tidak melebihi 1,5 gram BBL intravena 7,5 mg per kilogram per hari setiap 12 jam. Selanjutnya mengenai penggunaan dan pertimbangan indikasi infeksi generatif yang resisten terhadap gentamisin. Selanjutnya gentamisin, dosis injeksi intramuskular intravena lambat atau infus 2-5 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi tiap 8 jam. Selanjutnya mengenai penggunaan dan pertimbangan efek samping, gangguan vestibuler dan pendengaran, nefrotoksik, hipomagnesemia pada pemberian jangka panjang, kolitis karena antibiotik. Selanjutnya kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotik dengan spektrum luas namun bersifat toksik. Obat ini seyogianya dicadangkan untuk infeksi berat akibat Haemophilus influenza, demam tifoid, meningitis, dan abses otak. Bakteremia dan infeksi berat lainnya karena toksisitasnya. Obat ini tidak cocok untuk penggunaan sistemik. Penggunaan sistemik antibiotik ini dikontraindikasikan untuk wanita hamil, ibu menyusui, dan pasien porfiria. Efek samping, kelainan darah yang reversibel dan irreversibel seperti anemia aplastik dapat berlanjut menjadi leukemia, neuritis perifer, neuritis optik, eritema multiforme, muntah, diare, stomatitis, glositis, hemoglobinuria nokturnal. Dosis untuk tipes, dosis awal 1-2 gram, kemudian 4 kali 500-700 mg. Neonatus maksimal 25 mg sampai kilogram per hari. Miligram per kilogram per hari dalam 4 dosis. Karena di atas 2 mg, 25-50 mg per kilogram per miligram per kilogram per hari. Bagi dalam 2-3 dosis. Infeksi parah intravena 4 kali 900-1500 mg. Selanjutnya makrolida. Erythromycin memiliki spektrum antibakteri yang hampir sama dengan penisilin, sehingga obat ini digunakan sebagai alternatif penisilin. Indikasi erythromycin mencakup infeksi saluran napas, pertusis, penyakit Legionnaire, dan enteritis karena Campylobacter. 1. Erythromycin indikasi sebagai alternatif untuk pasien yang alergi penisilin untuk pengobatan enteritis Campylobacter, pneumonia, penyakit Legionnaire, sifilis, uretritis, non-gonococcus, prostatitis, kronik, acne vulgaris, dan profilaksis difteri dan pertusis. Dosis oral 250-500 mg mg setiap 6 jam. Anak oral 30-50 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi setiap 6 jam. Erythromycin indikasi infeksi saluran napas, otitis media, infeksi chlamydia daerah genital tanpa komplikasi. Dosis 1 dd atau tiap hari.
500 mg 1 jam AC anti-senam atau sebelum makan, atau 2 jam PC post senam setelah makan selama 3 hari. Selanjutnya polipeptida. Kelompok ini terdiri dari polimiksin B, polimiksin E, colistin, bacitracin, dan gramicidin. Berciri struktur polipeptida siklis dengan gugusan amino bebas, berlainan dengan antibiotika lainnya yang semuanya diperoleh dari jamur. Antibiotika ini dihasilkan oleh beberapa bakteri tanah. Polimiksin hanya aktif terhadap basil gram negatif termasuk Pseudomonas. Bacitracin dan gramicidin aktif terhadap bakteri gram positif. Khasiatnya berupa bakterisid berdasarkan aktivitas permukaannya surface active agent dan kemampuannya untuk melekatkan diri pada membran sel bakteri sehingga meningkatkan permeabilitas sel dan akhirnya sel lisis pecah. Kerjanya tidak tergantung pada keadaan membelah tidaknya bakteri, akan dapat dikombinasi dengan antibiotika bakteriostatik seperti kloramfenikol dan tetrasiklin. Resorpsinya dari usus praktis nihil. Resorpsinya dari usus praktis nihil, maka hanya digunakan secara parenteral dan oral untuk bekerja lokal di dalam usus. Distribusi obat setelah injeksi tidak merata, ekskresinya lewat ginjal. Antibiotika ini sangat toksis bagi ginjal. Polimiksin B-sulfat digunakan untuk mengatasi infeksi telinga. Karena toksisitasnya, maka penggunaannya pada infeksi Pseudomonas kini sangat berkurang, tergantikan dengan antibiotika yang lebih aman, gentamisin dan carbenisilin. Selanjutnya yaitu golongan antimycobacterium. Golongan antibiotika ini aktif terhadap kuman Mycobacterium, termasuk di sini adalah obat-obat anti-tuberkulosis seperti isoniazid, INH, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, dan obat lepra seperti Dapsone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.